Pernahkah kamu merasa dunia ini semakin dingin dan tak berperasaan, seolah-olah belas kasih telah menguap, meninggalkan kita dalam kekosongan yang mencekam? Bayangkan sebuah taman yang dulu penuh bunga warna-warni. Kini, satu persatu kelopaknya berguguran, menyisakan ranting-ranting kering yang rapuh. Itulah gambaran dunia kita saat ini. Belas kasih yang dulu mekar indah, kini perlahan layu. Kita hidup di era di mana kepedulian terasa begitu langka. Orang-orang sibuk mengejar ambisi pribadi, melupakan bahwa di sekeliling mereka ada jiwa-jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih. Pernahkah kamu merasakan dinginnya tatapan orang-orang di jalan? Atau menyaksikan bagaimana seseorang jatuh, tapi tak ada yang mengulurkan tangan? Tapi, tahukah kamu, ada sesuatu yang bisa mengubah segalanya? Sesuatu yang sederhana, namun begitu kuat. Ya, itu adalah belas kasih. Belas kasih bukan hanya sekedar kata, tapi tindakan nyata yang bisa menghangatkan hati yang beku. Coba bayangkan, kamu sedang berjalan di trotoar yang ramai. Tiba-tiba, seorang nenek terjatuh di depanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Mengabaikannya dan terus berjalan, atau berhenti sejenak, membantunya berdiri, dan memastikan dia baik-baik saja? Pilihan sederhana ini bisa menjadi titik balik. Bukan hanya bagi si nenek, tapi juga bagi dirimu sendiri. Belas kasih itu seperti lilin di tengah kegelapan. Meski kecil, cahayanya mampu menerangi sekitar. Dan ketika satu lilin menyala, ia bisa menyalakan lilin-lilin lainnya. Begitu pula dengan belas kasih. Satu tindakan kecil darimu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tapi mengapa kita seringkali ragu untuk menunjukkan belas kasih? Apakah karena takut terlihat lemah? Atau khawatir akan dimanfaatkan? Ingatlah bahwa belas kasih bukan tanda kelemahan. Justru, dibutuhkan kekuatan besar untuk tetap peduli di dunia yang semakin individualis ini. Mungkin kamu pernah merasa kecewa karena kebaikanmu tidak dihargai. Atau mungkin kamu pernah dimanfaatkan karena terlalu baik. Tapi jangan biarkan pengalaman buruk itu memadamkan api belas kasih dalam hatimu. Karena setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Bayangkan dunia ini sebagai sebuah orkestra besar. Setiap orang memainkan alat musiknya sendiri. Ada yang memainkan melodi indah, ada pula yang menciptakan nada sumbang. Belas kasih adalah konduktor yang mampu menyatukan semua nada menjadi harmoni yang memukau. Tanpanya, yang tercipta hanyalah kekacauan. Lalu, bagaimana kita bisa mengembalikan belas kasih ke dalam hidup kita? Jawabannya sederhana. Mulailah dari diri sendiri. Buka matamu. Lihat sekeliling. Ada begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik setiap harinya dan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mungkin itu hanya senyuman tulus pada kasir di minimarket. Atau mungkin mendengarkan keluh kesah temanmu tanpa menghakimi. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa menciptakan gelombang perubahan yang luar biasa. Tapi ingatlah bahwa belas kasih bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang menerima. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita lupa bahwa kita juga manusia yang lemah. Manusia yang bisa lelah dan butuh istirahat. Belajarlah untuk mengasihi dirimu sendiri. Karena hanya dengan mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai orang lain dengan tulus. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa gunanya berbuat baik jika dunia tetap kejam? Tapi coba renungkan ini. Jika semua orang berpikir seperti itu, bukankah dunia akan semakin gelap? Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, adalah cahaya di tengah kegelapan, dan kumpulan cahaya-cahaya kecil itu bisa mengusir kegelapan yang paling pekat sekalipun. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan hanya janji kosong. Ini adalah hukum alam yang tak terbantahkan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi, mulai hari ini, mari kita buat keputusan bijak. Keputusan untuk menjadi agen perubahan. Untuk menjadi sumber cahaya di tengah kegelapan, untuk mengembalikan belas kasih ke dalam dunia yang semakin kehilangan arah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Sapa tetanggamu dengan senyuman tulus. Bantu temanmu yang sedang kesulitan. Dengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi. Beri makan kucing liar di sekitar rumahmu. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa bagi kamu dan lingkunganmu. Tapi jangan berhenti di situ. Ajak orang-orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Ceritakan pada mereka betapa indahnya perasaan ketika kita bisa membantu orang lain. Bagikan pengalamanmu. Inspirasi mereka untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mungkin kamu merasa bahwa usahamu terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tapi ingatlah bahwa lautan terdiri dari tetesan-tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tindakan kebaikanmu adalah tetesan yang memperkaya lautan belas kasih di dunia ini. Jika setiap orang di dunia ini melakukan satu tindakan kebaikan setiap hari,
Berapa banyak senyuman yang akan tercipta? Berapa banyak air mata yang akan terhapus? Berapa banyak hati yang akan tersentuh dan sembuh dari luka? Dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih indah untuk ditinggali. Tapi perubahan itu harus dimulai dari dirimu. Ya, kamu yang sedang mendengarkan ini. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu tindakan kebaikan pada satu waktu. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan kecil yang kamu lakukan. Mungkin kamu pernah merasa lelah, merasa bahwa usahamu sia-sia. Tapi ingatlah bahwa setiap benih kebaikan yang kamu tanam akan tumbuh, cepat atau lambat. Mungkin kamu tidak akan melihat hasilnya secara langsung, tapi percayalah, dampaknya akan terasa. Belas kasih adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua orang. Ia melampaui batas-batas bahasa, budaya, dan kepercayaan. Ketika kamu menunjukkan belas kasih kepada sesama dan lingkunganmu, kamu sedang berbicara langsung ke hati orang lain, dan hati yang tersentuh oleh kebaikan akan selalu mengingat dan meneruskannya. Jadi, mari kita buat komitmen. Komitmen untuk menjadi pembawa terang di tengah kegelapan, untuk menjadi sumber kehangatan di tengah dinginnya dunia, untuk menjadi pengingat bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Apakah ada pengalaman pribadi yang ingin kamu bagikan? Ceritakan di kolom komentar, karena setiap cerita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang di luar sana yang juga berjuang untuk mengembalikan belas kasih ke dalam dunia. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan yang luar biasa. Jadi, mulai hari ini, jadilah cahaya, jadilah pengubah, jadilah sumber belas kasih yang dunia ini butuhkan. Karena setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Mari kita sebarkan pesan belas kasih ini ke seluruh penjuru dunia. Tetaplah menyimak dan mendengarkan video ini sampai selesai, karena di akhir nanti akan ada hal penting lainnya yang akan kamu dapatkan untuk mengubah hidupmu dan membuat dunia tersenyum akan kehadiranmu. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Gunakan kekuatan itu dengan bijak, karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang-orang yang masih percaya pada kekuatan belas kasih. Karena dunia ini semakin dingin dan tak berperasaan, seolah-olah belas kasih telah menguap, digantikan oleh keserakahan yang tak berujung. Lihatlah sekeliling kita. Manusia berlomba-lomba mengejar keinginan, seakan-akan kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan materi. Kita telah menjadi budak dari hasrat yang tak pernah puas. Seperti air yang mengalir deras, kita terus mengejar tanpa henti, tanpa menyadari bahwa kita semakin terhanyut dalam arus kehampaan. Bayangkan sebuah pohon yang dulu rindang dan penuh buah. Kini daunnya mulai berguguran, cabang-cabangnya mengering. Itulah gambaran dunia kita saat ini. Belas kasih yang dulu menjadi akar kehidupan kini perlahan-lahan terkikis oleh keegoisan. Tapi, tahukah kamu, di balik kegelapan ini, masih ada secercah harapan. Seperti bintang yang bersinar di malam yang kelam, kita masih bisa menjadi cahaya bagi sesama. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan? Kapan terakhir kali kamu menolong seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Mungkin sudah lama sekali, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Inilah saatnya kita bangun dari tidur panjang kita. Saatnya kita membuka mata dan melihat bahwa dunia membutuhkan lebih banyak cinta dan kasih sayang. Bukan hanya kata-kata, tapi tindakan nyata. Bayangkan jika setiap orang mulai peduli pada sesamanya. Jika kita mulai melihat orang lain bukan sebagai saingan, tapi sebagai saudara. Bukankah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih indah? Tapi ingatlah bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Seperti batu yang dilempar ke kolam, tindakan kecil kita bisa menciptakan riak yang semakin meluas. Satu kebaikan bisa menginspirasi ribuan kebaikan lainnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya satu orang biasa. Tapi justru disitulah kekuatanmu. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan super untuk mengubah dunia. Cukup mulai dari hal-hal kecil di sekitarmu. Tersenyumlah pada orang asing. Bantu tetanggamu yang kesulitan. Dengarkan cerita temanmu yang sedang bersedih. Hal-hal sederhana ini bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Kita hidup di zaman di mana teknologi semakin canggih. Tapi ironisnya, hubungan antar manusia semakin renggang. Kita terhubung secara digital, tapi terpisah secara emosional. Inilah saatnya kita kembali pada esensi kemanusiaan kita. Bayangkan dunia sebagai sebuah orkestra besar. Setiap orang memiliki peran dan alat musiknya masing-masing. Jika kita hanya fokus pada diri sendiri, yang tercipta hanyalah kekacauan. Tapi jika kita bisa bermain bersama dalam harmoni, maka musik yang indah akan tercipta. Mungkin kamu merasa lelah dengan semua berita buruk yang kita dengar setiap hari. Perang, kelaparan,
bencana alam, tapi jangan biarkan itu memadamkan api harapan dalam hatimu. Justru di saat seperti inilah kita harus semakin kuat dan bersatu. Firman Tuhan mengatakan bahwa, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata-kata ini bukan hanya slogan kosong, tapi panggilan untuk bertindak, panggilan untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang peduli pada sesama. Coba bayangkan jika setiap orang di dunia ini menerapkan prinsip itu. Jika kita mulai melihat orang lain bukan sebagai ancaman, tapi sebagai saudara, bukankah dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik? Tapi perubahan tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Seperti petani yang menanam benih, kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Tapi jika kita terus menyiram dan merawatnya dengan kasih, suatu hari nanti, kita akan melihat buahnya. Mungkin kamu merasa kecil dan tidak berdaya di tengah arus zaman yang semakin deras. Tapi ingatlah, bahkan setetes air bisa mengikis batu jika jatuh terus-menerus. Begitu juga dengan kebaikan. Satu tindakan kecil yang kamu lakukan, jika dilakukan secara konsisten, bisa mengubah dunia. Jadi, mulailah hari ini. Mulailah dengan dirimu sendiri. Tanyakan pada hatimu, apa yang bisa kulakukan untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik? Mungkin jawabannya sederhana. Mungkin hanya senyuman untuk orang yang kamu temui di jalan. Atau mungkin mendengarkan cerita temanmu yang sedang kesulitan. Ingatlah, kita semua terhubung dalam jaring kehidupan yang rumit. Setiap tindakan kita sekecil apapun memiliki dampak pada orang lain. Seperti efek kupu-kupu, di mana kepakan sayap kecil di satu tempat bisa menyebabkan badai di tempat lain. Jadi, mari kita mulai menjadi agen perubahan. Mari kita mulai menyebarkan cinta dan kasih sayang di sekitar kita. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Karena pada akhirnya, yang akan diingat bukanlah apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Dan jika setiap orang mulai peduli pada lingkungannya, jika kita mulai membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan menjaga alam, bukankah bumi kita akan menjadi tempat yang jauh lebih indah untuk generasi mendatang? Atau bayangkan jika kita mulai peduli pada pendidikan anak-anak di sekitar kita. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mengajar atau membimbing mereka, bukankah kita sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih cerah? Tapi ingatlah bahwa perubahan tidak selalu mudah. Akan ada saat di mana kita merasa lelah dan ingin menyerah. Saat-saat di mana kita merasa usaha kita sia-sia. Tapi justru di saat seperti itulah, kita harus tetap bertahan. Seperti pohon yang tetap berdiri tegak meski diterpa badai, kita pun harus tetap kuat dalam menghadapi tantangan. Karena setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah usahaku akan membuat perbedaan? Jawabannya adalah ya. Dan itu pasti. Mungkin kamu tidak akan melihat hasilnya secara langsung. Mungkin perubahan yang terjadi hanya kecil. Tapi percayalah, setiap tindakan baik yang kita lakukan akan menciptakan gelombang positif yang semakin meluas. Jadi, mari kita mulai hari ini. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil. Tersenyumlah pada orang yang kamu temui. Ucapkan terima kasih pada orang yang melayanimu. Bantu temanmu yang kesulitan. Karena dari hal-hal kecil inilah perubahan besar dimulai. Dan ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang baik di luar sana yang juga berjuang untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Temukan mereka, bergabunglah dengan mereka. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar. Dan ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kata-kata ini mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam berbuat baik, meski hasilnya tidak langsung terlihat. Semuanya butuh proses, bagaikan hukum tabur tuai. Jadi, jangan pernah merasa bahwa usahamu sia-sia ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki nilai yang tak terhingga. Seperti bintang di langit malam, mungkin cahayanya terlihat kecil tapi tanpanya, langit akan terasa lebih gelap. Mari kita jadikan diri kita sebagai cahaya di tengah kegelapan. Mari kita sebarkan cinta dan kasih sayang di dunia yang semakin kehilangan belas kasih ini. Karena pada akhirnya, cinta dan kebaikan adalah senjata terkuat yang kita miliki untuk mengubah dunia. Ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Kamu memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan. Jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecilmu. Karena dari hal-hal kecil inilah perubahan besar dimulai. Jadi mulailah hari ini. Mulailah dengan dirimu sendiri. Jadilah orang yang selalu siap membantu, yang selalu menyebarkan kebaikan. Karena dengan begitu, kita bisa menciptakan gelombang perubahan yang akan mengubah dunia. Dan ingatlah, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada rintangan dan tantangan. Tapi, jangan pernah menyerah. Karena setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun,
membawa kita semakin dekat pada dunia yang lebih baik. Jadi, mari kita bersama-sama menjadi cahaya di tengah kegelapan. Mari kita sebarkan cinta dan kasih sayang di dunia yang semakin kehilangan belas kasih ini. Karena dengan cinta dan kebaikan, kita bisa mengubah dunia satu hati pada satu waktu. Jika video ini menginspirasimu, share ke teman-temanmu. Karena dengan itu, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar. Kamu memiliki kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan menyebarkan inspirasi ini, karena kamu pribadi yang baik yang ingin mengubah dunia dengan tindakan kecilmu dan kamu juga merasa dunia ini semakin kehilangan belas kasihnya, kita semua sama dan terjebak dalam pusaran kehidupan yang semakin egois dan individualistis. Dunia mengagungkan kebebasan tanpa batas. Setiap orang berlomba-lomba mengejar apa yang mereka anggap sebagai kebahagiaan, tanpa peduli dampaknya pada orang lain. Kita hidup di era di mana kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kepedulian terhadap sesama. Bayangkan sebuah taman yang indah. Dulu, taman itu penuh dengan bunga-bunga beraneka warna yang tumbuh berdampingan, saling melengkapi keindahannya. Namun kini, setiap bunga seolah berlomba menjadi yang paling mencolok, yang paling tinggi, tanpa peduli jika pertumbuhannya justru menghalangi sinar matahari bagi bunga-bunga lain di sekitarnya. Bukankah itu gambaran dunia kita saat ini? Kita telah menjadi budak dari keinginan-keinginan kita sendiri. Budak dari hasrat untuk selalu lebih anggun, selalu di atas. Tanpa sadar, kita kehilangan esensi dari apa artinya menjadi manusia. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang seharusnya saling mendukung dan menguatkan. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memperhatikan kesulitan yang dialami tetanggamu? Atau kapan terakhir kali kamu menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah seorang teman tanpa terburu-buru ingin menceritakan masalahmu sendiri? Kita terkadang telah terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan sejati bisa dicapai dengan mengejar kepuasan pribadi tanpa batas. Padahal, bukankah justru dalam memberi dan berbagi kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya? Seperti air sungai yang mengalir. Jika ia hanya diam, ia akan menjadi keruh dan kotor. Tapi ketika ia terus mengalir, memberi kehidupan pada apa yang dilaluinya, justru disitulah ia menemukan kesegaran dan kemurniannya. Begitu pula dengan hidup kita. Semakin kita hanya fokus pada diri sendiri, semakin kita merasa hampa dan tidak puas. Namun ketika kita belajar untuk memberi, untuk peduli, untuk berbelas kasih, maka disitulah kita akan menemukan kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Tapi ingatlah bahwa perubahan tidak selalu mudah. Dunia di sekitar kita mungkin akan terus mendorong kita untuk mementingkan diri sendiri. Namun kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi oasis kasih di padang gurun keegoisan. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal-hal kecil. Tersenyumlah pada orang asing yang kamu temui di jalan. Tanyakan kabar pada tetanggamu yang sudah lama tidak kamu sapa. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita seorang teman tanpa terburu-buru ingin memberi saran. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang penuh kasih bisa menciptakan riak yang meluas. Seperti batu yang dilempar ke kolam, efeknya bisa menjalar jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa gunanya aku berbuat baik jika dunia tetap dipenuhi ketidakadilan dan kekejaman? Tapi justru di saat seperti inilah tindakan kasih kita menjadi semakin berarti. Bayangkan sebuah ruangan gelap gulita. Satu lilin kecil mungkin terlihat tidak berarti. Tapi justru dalam kegelapan itulah, cahayanya menjadi bermakna dan semakin jelas terlihat, menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat. Begitu pula dengan tindakan kasih kita. Di tengah dunia yang semakin kehilangan belas kasih, setiap tindakan peduli kita, sekecil apapun, menjadi semakin bermakna. Ia menjadi pengingat bahwa masih ada harapan, masih ada kebaikan di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Semoga hari-harimu dipenuhi dengan kasih dan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.